Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi-Nya. Adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi baru lagi. Ketika sebelumnya di minggu kemarin kita sudah belajar tentang verb atau kata kerja, sekarang kita masuk ke tingkatan selanjutnya yakni adverb atau kata keterangan. Ya. Nah, terkadang pertanyaan kemudian muncul adalah kata keterangan itu seperti apa? Ya, sekira ini juga sudah kita pelajari ketika adik mahasiswa sekalian masih duduk di bangku SMP atau SMA. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan kembali. Saya usahakan mudah-mudahan ini bisa terjawab secara mendetail tentang apa-apa saja yang penting kita ketahui untuk materi adverb atau kata keterangan. Nah, yang pertama, adverb atau kata keterangan itu adalah sebuah kata yang fungsinya, ya, karena ini ada fungsinya. Fungsinya itu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah kata kerja. Ya, boleh kata kerja. Selain itu, dia juga biasa menjelaskan tentang kata sifat atau adjektif. Bahkan adverb ini itu bisa menjelaskan sebuah kalimat. Ya, saya ulangi. Jadi yang namanya adverb atau kata keterangan itu, dia fungsinya untuk menjelaskan sebuah kata kerja, bisa juga menjelaskan sebuah kata sifat, dan juga bisa menjelaskan satu kalimat utuh, ya, sampai titik. Jadi itu maksudnya. Jadi ada tiga fungsinya, bisa seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Kalau dia menjelaskan tentang sebuah kata kerja, contohnya misalnya, saya perbesar dulu ya. Yang ini, he sings loudly. Ya, dia bernyanyi dengan keras. Loudly yang sini, loudly itu adalah kata keterangan. Ya, kalau orang hanya mengatakan he sings, ya, dia bernyanyi, kita tidak tahu apakah dia bernyanyi kencang, apakah dia bernyanyi sedang-sedang saja, apakah dia bernyanyi melo, ataukah apakah dia bernyanyi dengan nada yang rendah. Itu kan tidak jelas kalau dia hanya mengatakan dia bernyanyi. Tapi ketika sudah ada adverb di belakangnya, sehingga kalimatnya menjadi he sings loudly, maka kita langsung tahu, oh ternyata dia bernyanyi dengan keras. Jadi itu tujuannya. Ini contoh untuk adverb yang menjelaskan sebuah kata kerja. Ya, kata kerjanya kan ini sings, subjeknya ini he. Ya, subjek he, sings kata kerja, sedangkan loudly itu kata keterangan atau adverb. Selanjutnya, contoh yang menjelaskan tentang adjektif atau kata sifat. Contoh misalnya adalah very tall, sangat tinggi. Very itu adalah adjektif, tall, ya, tall itu adalah tinggi. Ya, tall tinggi itu adalah adjektif. Ya, saya ulangi kembali, very itu adalah adverb, sedangkan tall, ya, tinggi itu adalah adjektif. Jadi kalau hanya mengatakan saya tinggi itu juga kurang jelas. Tingginya bagaimana? Ya, tapi kalau sudah ada adverb very, maka kita sudah tahu, oh ternyata itu sangat tinggi. Very tall, sangat tinggi. Kemudian contoh yang ketiga, ini kalau masuk dalam kalimat. Ya, jika adverb ini menjelaskan sebuah kalimat, contoh misalnya adalah fortunately I had brought an umbrella. Ya, untungnya, fortunately itu artinya untungnya, saya had, ya, brought membawa, and sebuah umbrella, payung. Jadi kalau diartikan secara utuh, untungnya saya membawa sebuah payung. Ya, di sini kalimatnya mulai dari fortunately sampai umbrella titik. Kemudian di sini umbrella itu kan adalah kata bendanya, broke itu kata kerja. Berarti adalah sebuah kalimat yang utuh. Nah, pertanyaannya di mana di sini adverbnya? Adverbnya adalah untungnya. Ya, untungnya. Jadi secara umum yang disebut dengan kata keterangan itu, ya, bukan semuanya ya, tapi secara umum itu diakhiri dengan ly di akhir. Contoh misalnya tadi ada
loudly ini diakhiri dengan ly, kemudian fortunately untungnya itu juga diakhiri dengan ly. Tapi saya juga katakan tadi tidak semuanya. Jadi ada beberapa adverb juga yang tidak diakhiri dengan ly. Contohnya misalnya ketika dia menjelaskan tentang kata sifat. Ini yang saya berikan contoh tadi, very. Very ini tidak diakhiri dengan ly, seperti itu. Kemudian saya berikan contoh lagi yang lain. Misalnya nomor 2 saja, Tom is very tall. Ini yang tadi, ya. Tom itu sangat tinggi. Very di sini adalah adverbnya. Ini tall, adjective. Ya, sekira saya jelaskan tadi. Nomor 3, the race finished too quickly. Ya, pertandingan itu berakhir dengan sangat cepat. Ya, quickly ini ada ly-nya berarti dia adalah adverb. Too di sini. Jadi too itu sangat. Ya, too quickly, sangat cepat, seperti itu. Kemudian juga fortunately Lucy recorded Tom's wins. Ya, untungnya Lucy merekam kemenangan dari Tom. Selanjutnya jenis-jenis adverb. Ya, adverb itu ada 4. Ya, ada 4. Ini ada 4. Kemudian saya jelaskan dulu yang pertama ya. Adverb yang pertama adalah adverb of manner. Manner itu artinya cara. Ya, kata keterangan cara. Contoh misalnya adalah careful. Careful itu menjadi carefully. Sad, sedih, itu menjadi dengan sedih. Kemudian nice, menyenangkan, menjadi nicely. Itu kalau berbicara tentang kata keterangan cara. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan adverb of place. Kata keterangan tempat atau arah. Direction itu arah. Contohnya misalnya he is at home. Berarti adverbnya di sini adalah home. Kenapa home? Karena home itu adalah sebuah tempat. Kemudian they go to Surabaya. Mereka pergi ke Surabaya. Berarti Surabaya itu adalah adverb of place, kata keterangan tempat. Come here. Here itu adalah kata keterangan tempat, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan adverb of time. Ya, adverb of time atau kata keterangan waktu. Jadi ini berbicara tentang waktu. Contoh misalnya saya akan datang ke pertemuan tepat waktu hari ini. Ya, berbicara tentang waktu. Kalau kita seperti ini, yang mana di sini tentang waktu? Berarti on time. Ya, on time today. Berarti tepat waktu hari ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah intensifying adverb. Ya, intensifying itu artinya dia bersifat intensifikasi. Artinya dia berbicara tentang yang bertubi-tubi, seperti itu. Dia menceritakan tentang kualitas, seperti itu. Jadi kata keterangan yang terkait dengan kualitas. Contohnya misalnya very itu sangat, to sangat juga. Kemudian almost, hampir, extremely artinya dengan sangat ekstrem, seperti itu. Ini contohnya. She is extremely beautiful. Dia ini terlalu cantik, seperti itu. Ekstrim. Cantiknya itu ekstrim, terlalu cantik, seperti itu. Jadi extremely ini adalah kata keterangan masuk dalam kategori intensifying adverb. Ya. Termasuk juga yang bagian B, they have almost finished the work. Ya, mereka hampir mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan. Ya, almost di sini itu adalah intensifying adverb. Nah, selanjutnya pada bagian ini ada bagian exercise, silahkan dipelajari. Kemudian ada juga terakhir adalah bagian yang ini evaluation. Nah, cuma yang saya ingin sampaikan untuk bagian ini, pertemuan ke-6 ini, proses pengerjaan tugasnya nantinya itu dengan memasukkan token. Ya, tokennya ini. Ya, 2547 AJ. Ini nanti dia mahasiswa masukkan di sini. Saya coba ya. Di sini nanti ada token. Ya. Token ini itu kalian masukkan yang ini 2547 AJ. Harus sesuai dengan huruf besar ya. Huruf besar AJ-nya 2547 AJ. Ketika salah menuliskan maka kalian tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk mengerjakan soalnya. Sekira seperti itu saja adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.